Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hazel Abi Perdana dengan NIM 120220246 dari mahasiswa perencanaan wilayah di kota Institut Teknologi Sumatera. Sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan wilayah dari teori Keynesian. Untuk outline-nya sendiri yaitu ada sejarah, pokok pemikiran, pembangunan wilayah dan kebijakan, serta studi kasusnya. Yang pertama sejarah. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Ekonomi Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah, dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Pendekatan teoritis meliputi rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply, industri utama basis, dan industri pendukungnya atau non-basis. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi atau kemajuan bersama, dan solidaritas teritorial nasional. Kemudian pendekatan teoritis yang digunakan dengan ideologi politik Keynesian. Yang pertama ada intervensi pemerintah, yang dimana tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Kemudian demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah dengan memperhatikan tahapan atau protokol dan norma. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu kohesi dan solidaritas. Kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pemikiran. Ada teori basis ekspor, teori sirkuler dan kausal kumulatif, kemudian teori sirkuler dan kausal kumulatif Midral, dan kemudian teori kutub pertumbuhan. Teori pertama yaitu teori basis ekspor. Teori basis ekspor memiliki argumen bahwa permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah akan menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mendukung ekspor meliputi bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Kemudian yaitu besarnya permintaan ekspor ditentukan oleh harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, kemudian tingkat pendapatan wilayah lain, kemudian harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternalnya. Kemudian kualitas produk dan layanan menjual juga mempengaruhi permintaan, sedangkan sisi penawaran atau faktor biaya produksi termasuk upah, modal, bahan baku, input, dan teknologi dapat mempengaruhi daya saing ekspor wilayah tersebut. Teori selanjutnya yaitu teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosial ekonomi, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Teori Kaldor menjelaskan terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Kemudian teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah. Kemudian teori kutub pertumbuhan. Menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri pergerakan perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang atau backwards linkage maupun ke depan.
Kemudian definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang pertama ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal dengan cara kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Adalah sebuah pendekatan proaktif yang berfokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian cara kedua yaitu investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan wilayah dengan cara bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Bantuan wilayah adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi dengan kriteria. Satu, wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah. Kemudian dua, kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Contohnya Indonesia. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana desa. Kemudian bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Bantuan otomatis ini adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan jika berada di wilayah yang tidak unggul atau sedang mengalami permasalahan ekonomi. Kemudian ini adalah pendekatan selanjutnya yaitu desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti otomotif, kimia, dan wilayah perekonomian. Kemudian kita lanjutkan ke studi kasus pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Di sini saya mengambil studi kasus pengembangan kawasan industri di Kecamatan Teginenang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Ini merupakan gambaran umum wilayah Kecamatan Teginenang. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kota Metro, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang terakhir sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Tegineneng sendiri berada di bagian utara Kabupaten Pesawaran. Ini merupakan peta kawasan industri Tegineneng. Kawasan industri Pesawaran berlokasi di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berada di antara ruas jalan Trans Sumatera dan jalan tol Bakahuni Terbangi Besar. Kawasan industri Pesawaran diarahkan untuk menjadi eco-industrial park dengan jenis industri unggulan yaitu industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Kawasan industri Pesawaran memiliki posisi yang strategis dari segi aksesibilitas yaitu hanya sekitar 2 km menuju Jalan Nasional Trans Sumatera dan sekitar 2 km ke Jalan Tol Bakahuni Terbangi Besar. Selain itu, aksesibilitas menuju simpul transportasi yaitu sekitar 7 km, akses menuju ke stasiun kereta api Teginenang, dan sekitar 10 km akses menuju Bandara Udara Raden Intan II, serta sekitar 32 km akses menuju Pelabuhan Panjang. Adapun zonasi yang terdapat di kawasan industri Pesawaran ini diantaranya klaster industri pertanian, industri klaster aneka industri, klaster industri barang konsumsi, klaster pergudangan dan logistik, klaster industri kecil menengah dan klaster industri komersial dan perkantoran. Kemudian keterkaitan studi kasus dengan teori Keynesian. Satu, merupakan bentuk partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Kemudian yang kedua merupakan bentuk
pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti klaster aneka industri, industri barang konsumsi, pergudangan dan logistik, industri kecil menengah, dan klaster komersial dan perkantoran di wilayah perekonomian. Kemudian, aglomerasi industri yang terarah dan mendukung perekonomian wilayah di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, terjadinya pengendalian pembangunan industri dan investasi infrastruktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.